Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat belajar, bukan? Walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi kita tidak boleh putus asa dan tetap berusaha dan berdoa agar kita terhindar dari berbagai penyakit seperti virus corona ini. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi dua, yaitu ada secara vegetatif dan secara generatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, karena secara vegetatif telah kita bahas pada minggu yang lalu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Tumbuhan ada yang menghasilkan bunga dan tidak menghasilkan bunga. Tumbuhan yang menghasilkan bunga, alat perkembangbiakannya adalah bunga tersebut. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tentunya kalian sudah tahu kan tumbuhan jagung? Mungkin kalian pernah menanamnya ya, kalau makannya mungkin sering ya, dalam sayuran dan juga bisa dibakar. Enak bukan ya? Salah satu contoh tumbuhan tadi yaitu bunga adalah tumbuhan jagung. Itu tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin tertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif ya. Jadi perkembangbiakan secara generatif yaitu peristiwa tepung sari yang jatuh pada kepala putik, itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ya. Kemudian amati gambar bagian-bagian bunga berikut. Lihat di buku masing-masing ya. Di situ ada gambar ya, bunga yang bagian-bagiannya itu ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada benang sari, ada kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga ya. Lihat ya, di situ bagian-bagian bunga ya. Di gambar ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putih, ada benang sari, ada tangkai putih, ada kelopak, ada bakal biji ya. Ada juga dasar bunga yang paling bawah itu ya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Penyerbukan terjadi karena ada perantara ya, yaitu perantara hewan, ada perantara angin, ada perantaranya air hujan dan jasa manusia. Adapun hewan yang menjadi perantara penyerbukan terutama yaitu serangga, contohnya kumbang, lebah, dan kupu-kupu. Jenis tanaman tertentu misalnya vanili, penyerbukannya harus dibantu manusia karena letak putik dan benang sarinya tidak memungkinkan ya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid
dengan kepala putih, yaitu sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot ya. Jadi hasil dari pembuahan tadi adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga ya. Jadi zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga kemudian berkembang lagi menjadi bakal biji ya. Bakal biji berkembang lagi menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain itu padi, mangga, durian, dan jambu ya. Nah, itulah anak-anak sekalian ya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Nah, kemudian tugas-tugasnya di halaman 6 ya, nanti dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny, siswa kelas 6 dari SDN Gedung 3, Kecamatan Bojong. Saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yaitu terjadinya proses penyerbukan dan pembuahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, siswa kelas 6 SDN Gedung 3, Kecamatan Bojong. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah bunga jagung tepung sari. Tumbuhan bunga jagung akan terbang terbawa angin, sebagian jatuh di kepala putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.